Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hidayat. Saat ini saya mengajar di MI Sunia 1 Selo. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di UIN Datuk Karama Palu. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada pembelajaran kali ini kita semua akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, di sini ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa nggak hadir? Gitu ya, kita doakan semoga diberi kesehatan dan nanti bisa belajar bareng dengan kita semuanya. Amin. Saya absen dulu. Masukkan dulu. Sebelum belajar seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Semoga nanti kita semua diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan salah satu mimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum peristiwa kenabian. Jadi bagaimana orang-orang Arab sebelum Nabi menjadi Rasul. Kemudian tujuan yang kedua, menceritakan peristiwa turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama turun di mana gitu ya. Kemudian menjelaskan makna dan hikmah dari peristiwa kerasulan, mempunyai makna apa. Setelah itu menyajikan hasil analisis dalam bentuk poster kreatif secara kelompok. Jadi nanti kalian akan membuat kelompok dan kerjasama membuat poster dari peristiwa kerasulan. Pelajaran apa yang diambil dituangkan dalam posternya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ingat enggak kemarin kita belajar tentang apa? Nah, masa dewasa Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat materinya tentang masa dewasa? Apa? Berjualan, Nabi Muhammad berjualan, terus perbaiki Ka'bah. Ya, itu masih masuk ya. Ketika peletakan Hajar Aswad. Baik, berarti masih ingat. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Setelah Nabi Muhammad dewasa, itu Nabi Muhammad akan menerima wahyu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian membaca kisah tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad? Pernah enggak? Pernah. Tapi cuma pernah dengar saja. Oh iya, nanti akan secara konkret. Kalau menceritakannya, apakah bisa kalian menceritakan
bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Tuh, ya nanti setelah mempelajari pasti bisa. Kemudian mengapa kita harus mempelajari tentang peristiwa kerasulan? Nah, nanti di situ akan ketemu jawabannya ya. Makanya nanti pelajaran ketika pelajaran yang sungguh. Kemudian langkah awalnya adalah kalian akan mengamati sebuah video karena kebetulan di sini Pak Mujab akan menggunakan metode PJBL, Project Based Learning ya. Jadi membuat project. Silakan nanti kalian amati terlebih dahulu untuk videonya. Pada pertemuan hari ini, pertama kita akan membahas dahulu bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi ya. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah dihiasi oleh akhlak mulia. Beliau tidak pernah melakukan yang padahal pada masa itu adalah mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru manusia kepada adab Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam dan Hari ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Tadi peristiwa tentang apa ya? Wahyu, peristiwa kerasulan. Jadi yang dimaksud kerasulan di sini adalah Nabi Muhammad dipilih oleh Allah sehingga mendapatkan wahyu yang berupa ayat Al-Quran. Yang pertama turun tadi apa suratnya? Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Itu Nabi Muhammad kan diajarkan untuk apa? Iqra, untuk membaca. Jadi inilah awal mula pentingnya dalam belajar. Nabi Muhammad saja disuruh untuk belajar. Masa kita sebagai umatnya nggak mau belajar ya? Kita harus mencontoh Rasulullah ya. Karena Rasulullah adalah suri tauladan kita semuanya. Setelah mengamati video, tentunya sudah mempunyai pengetahuan atau wawasannya ya terkait peristiwa kerasulan. Ini ada permasalahan dalam video. Permasalahannya apa? Bagaimana jika kalian hidup zaman jahiliyah, zamannya Rasulullah, dan ingin membawa perubahan seperti Nabi Muhammad? Apa yang akan kalian lakukan? Menyendiri, berbuat baik, jujur, adil. Jadi intinya berarti ingin seperti Nabi Muhammad yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sekarang di sini karena sudah paham, ada permasalahan, nanti Pak Mujab akan membuat proyek untuk kalian, yaitu mengajak berbuat baik, ya seperti yang kalian katakan. Tapi di sini tentang kisahnya Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Siap ya? Siap? Nah, kalau sudah siap, silakan kalian pilih kelompok kalian sendiri yang terdiri dari 5 orang. Ya. Nanti sudah memilih kelompoknya sendiri. Ini kelompok berapa? 1, 2, itu 3, dan sana 4 ya. Berarti di sini terbagi menjadi 4 kelompok ya. Setelah kelompoknya terbentuk, silakan kalian menentukan siapa yang dapat tugas membuat posternya, siapa yang dapat tugas membuat tulisannya ya, atau mencari artikel atau buku-buku yang lain ya. Kemudian di sini perwakilan kelompok 1 orang nanti maju ke depan untuk mengambil LKPD ya, atau lembar kerjanya. Silakan di sini perwakilan dari kelompok 1. Oke, di situ sudah tertera tugas-tugasnya.
presentasikan ya. Ini Ya. tugasnya apa? Membaca. Baca. Kalau ini Nyari. cari terus menulis itu gambar. Ya semangat ya, nanti dipresentasikan sama-sama. Baik, sudah selesai semua ya. Jadi nanti berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari poster kalian. Nanti kalian juga ada yang tanya, nanti jawab kalau ada yang tanya. Siap ya? Yang mau maju terlebih dahulu dari kelompok mana? Oh, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan posternya. Yuk, yang keras gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Wisla Tifa. Nama saya Muhammad Najul Nathan. Kami akan mempresentasikan poster kami. Penjelasan poster. Judul poster. Iqra. Baca membuka jalan ilmu. Makna kata Iqra artinya bacalah. Waktu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ini menunjukkan bahwa Islam menetapkan ilmu dan literasi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa membangun umat Islam membaca dan belajar ilmu dan fondasi perubahan kemajuan. Penjelasan melalui membaca kita menambah wawasan, memahami kebaikan dan mengenal tanda-tanda kuasa Allah, membuka jalan menjadi pribadi yang berpikir bijaksana. Penjelasan mengajarkan langsung untuk siswa membantu kebiasaan positif mulai dari membaca Al-Quran, pelajaran budaya Islam dan sebagainya. Ya? Ada yang mau tanya? Iya, Mas. Kenapa? Silakan berdiri, Mas. Perkenalkan. Nah, ini tanya bagaimana contoh penerapan Iqra. Bagaimana? Oh ya. Nah, itu Mas. Jadi akan kita itu membiasakan Iqra membaca ya. Jadi dengan membaca bisa menambah ilmu pengetahuan bukan hanya Al-Quran tapi dengan buku pelajaran. Nah, gitu ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk. Silakan kembali ke tempatnya. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam berlaku tanpa diskriminasi. Sudah. Oh, ada yang bertanya? Oh ya, dari kelompok mau bertanya apa? Oh, perilaku keadilan untuk kita. Ya, bagaimana contoh keadilan untuk kita? Oh ya. Jadi contohnya kalau keadilan untuk kita semua itu khususnya buat kalian yang masih belajar adalah apa? Membagi waktu antara bermain dan apa tadi? Belajar. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya dari kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 3, ya silakan sini. Menitipkan barang kepadanya. Sudah. Sudah. Ada yang ditanyakan? Ya silakan.
yang membuat kita dapat percaya ketika tentang jadi, apa tadi jawabannya? Jujur, tidak pernah berbohong dalam segala apapun. Baik ya, tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Nah, sekarang disampaikan isinya. Menjelaskan poster, judul poster peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Di sini sudah bagus, semuanya sudah bekerja sama, sudah bekerja kelompok, terus sudah presentasi, bahkan ada yang menanggapi ya. Sekarang untuk tugas proyeknya mana bisa dibuka? Baik, di sini kemudian Pak Mujab mempunyai soal untuk kalian semua. Nanti silakan ditulis saja jawabannya langsung ya. Nanti jumlahnya ada 10, jadi satu jawaban kalian apa? Itu ya, nanti baru dicocokkan bersama-sama. Sudah semuanya? Ya, silakan untuk soalnya diperhatikan di depan. Nah, ini Pak Mujab sudah menyediakan 10 soal terkait tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Oke, yang pertama, silakan dipilih jawabannya. Gua Hiro terletak di mana? Nah, sudah? Lanjut ke soal yang kedua. Ada yang dapat nilai 100? Nah, ada yang salah satu ya. Gak apa-apa, ya ini salah. Baik, sudah dikasih nama? Ya, mana? Dikumpulkan lagi. Ya. Lanjutkan. Sekarang refleksi individu. Jadi di sini yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kerasulan Nabi Muhammad? Contohnya itu loh yang kamu pelajari. Berbohong, ya jujur ya, terus tidak curang, adil, terus apa? Kemudian nilai apa yang ingin kamu terapkan dalam hidupmu dari pembelajaran kali ini? Apa Ijaki? Apa yang ingin kamu terapkan Ijaki? Menjadi orang yang adil ya. Terus ada lagi, kamu ilmu ingin apa? Askar ingin apa? Tidak curang. Sikap jujur kamu ya, sikap jujur terus. Sikap adil. Baik, anak-anakku semuanya, di sini pelajaran kita sudah selesai. Tadi sudah melakukan semuanya ya, mulai dari bekerja sama, dari presentasi. Ini kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad ya. Tadi ada yang ikhro untuk membaca ya, kita disuruh belajar. Kemudian tadi kelompok 2 ingin adil ya. Kemudian yang di sana kelompok 3 ingin menjadi al-amin tadi ya, mengajak ke al-amin. Yang kelompok 4 ingin berani ya, berani tapi bukan karena kekuatan tapi karena benar gitu ya. Ya, cukup sekian dari Pak Mujab untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum.